Baik, di sini kita akan bakar. Jadi penggunaan juga sangat simpel ya teman-teman, cukup dibakar seperti ini saja. Ketika api ini padam, maka ia akan mengeluarkan asap, dan asap itulah yang membawa keharuman tersebut. Buhur ini sekedar alat teman-teman, seperti halnya dengan pisau. Pisau jika penggunanya orang yang pintar seperti buhur rumah tangga dan sebagainya, digunakanlah untuk berbagai macam. Contoh, pisau dapur digunakan untuk apa? Untuk menghiris sayur-sayuran, bahan-bahan untuk dimasak. Namun ketika pisau dapur itu digunakan oleh penjahat kriminalitas, maka resikonya adalah pembegalan, pembunuhan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buhur ini sekedar alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mufix 23. Kali ini saya akan mereview sebuah produk wangian yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu buhur atau dupa yang memiliki brand atau merek Oud Kiswah Ben Abdul Hamid. Seperti ini teman-teman ya, kotaknya seperti ini teman ya, seperti ini teman ya, lihat seperti ini. Dan ini bentuk daripada buhur atau dupanya yaitu kerucut atau piramida, karena banyak bentuknya. Ada yang seperti kayu-kayuan atau serbuk, ada juga yang seperti lidi, dan yang terakhir ada yang bentuk cairan atau bisa disebut dengan luban dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan produk ini untuk merasakan wanginya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu buhur, dupa, dan kemenyan. Karena mungkin dari sebagian teman-teman ada yang sudah mengerti, dan ada juga mungkin sebagian dari teman-teman yang belum paham, dan ada juga dari teman-teman yang mungkin sebagian lagi yang hanya paham dengan namanya saja, namun belum mengerti bentuknya serta cara penggunaannya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit teman-teman ya, apa sih buhur, dupa, atau kemenyan. Baik, di sini sudah saya ringkas teman-teman ya, saya akan bacakan sedikit. Buhur atau dupa atau kemenyan adalah produk yang dibuat atau diproses dengan berbagai macam rempah-rempah dan bahan-bahan yang alami, yang jika dibakar akan mengeluarkan asap yang harum. Bahan-bahannya bervariasi tergantung jenis buhur atau dupa atau kemenyan yang kita inginkan. Jadi aromanya tersebut tergantung dari kita teman-teman ya, yang ingin kita rasakan seperti apa. Oke, lanjut. Namun ada beberapa bahan-bahan yang umum yang sering kali digunakan, antara lain yaitu kayu cendana, gaharu, kapur barus, ambergris, bunga mawar, dan minyak esensial lainnya. Oke teman-teman, jadi sudah paham ya teman-teman ya tentang buhur ini. Oke, kita akan mencoba merasakan sedikit sekaligus menjelaskan sedikit lagi ya tentang manfaatnya daripada buhur ini. Kita bakar dulu teman-teman ya. Ini buhur yang kerucut ini sangat mudah kok, tidak perlu menggunakan bahan-bahan seperti yang lainnya. Karena ada yang serpis-serpian kayu itu dia pembakarannya harus menggunakan yang namanya arang magic, yang pembakaran sangat cepat itu. Baik, di sini kita akan bakar. Jadi penggunaan juga sangat simpel ya teman-teman, cukup dibakar seperti ini saja. Ketika api ini padam, maka ia akan mengeluarkan asap, dan asap itulah yang membawa keharuman tersebut. Nah, jadi inilah asap daripada buhur atau dupa Oud Kiswah ini.
Baik teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Oke, di sini penggunaan buhur ini bisa berbagai tempat nih teman-teman. Mungkin di majelisan, pesantren, dibuat ibadah, spiritual dan lain sebagainya teman-teman. Tergantung kita yang menggunakan di mana. Oke, manfaat daripada buhur ini ada banyak teman-teman. Yang pertama, memberikan aroma yang harum dan menenangkan pada ruangan atau pakaian. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan menenangkan pikiran saat digunakan pada saat meditasi atau olahraga yoga. Jadi banyak sekali teman-teman manfaatnya teman-teman ya. Yang ketiga, memperkuat ikatan spiritual dan membangkitkan rasa kerohanian pada saat digunakan dalam upacara keagamaan atau perayaan. Nah, di sini teman-teman, kita tadi sudah sebutkan bahwasanya penggunaan buhur ini bisa di mana saja teman-teman, baik di majelisan ataupun di pesantren atau bahkan untuk pewangian rumah dan sebagainya teman-teman ya. Yang keempat teman-teman, menyegarkan udara dan mengurangi bau tak sedap pada ruangan tertutup. Contoh teman-teman ya, mungkin ada tempat di rumah kita yang jarang kita singgahi atau kita masuki, mungkin seperti gudang dan sebagainya teman-teman. Ketika kita ingin supaya tempat itu tidak bau yang sedap-sedap, karena mungkin kebanyakan ya ketika ruangan tidak digunakan mungkin ya banyak sekali lah, mungkin ada kalajengking segala macam lah. Dan yang terakhir teman-teman, memberikan efek relaksasi dan menenangkan pada sistem saraf. Jadi gini teman-teman, kenapa sih kok buhur ini bisa dikatakan untuk merelaksasikan pikiran kita ketika menggunakan buhur ini? Karena aroma yang tersebut ya teman-teman ya, dibuat dari bahan-bahan minyak-minyak herbal alami dan aromaterapi lainnya, sehingga dipadukan menjadi satu dan menjadikan wangi-wangi yang begitu indah sehingga kita merasakan tersebut. Yang pertama, menambah motivasi kita, merelaksasikan pikiran kita, rumah pun sehingga segar. Nah itu teman-teman ya. Oke, mungkin dari sebagian teman-teman bertanya nih kepada saya, Bang, apa perbedaan antara parfum dan buhur? Padahal mungkin sama-sama wangi teman-teman ya. Tapi gini teman, karena saya sering menggunakan parfumnya mungkin murahan teman-teman ya, yang harga 10.000 sampai atas, jarang menggunakan yang ratusan. Jadi gitu teman, kalau parfum itu ketika kita gunakan, yang mencium wangi parfum tersebut hanya orang-orang tertentu teman-teman. Contoh nih, ketika saya menggunakan parfum, yang hanya mencium wanginya dari parfum saya adalah orang terdekat saya. Kemungkinan jarak paling dekat itu adalah 1 meter teman-teman, mungkin di samping kita atau belakang kita atau depan kita atau ya lain sebagainya teman. Nah namun jika buhur ketika dibakar atau dupa atau ini dibakar, wanginya itu rata teman-teman. Ratanya bagaimana teman? Karena ia asapnya tadi teman, asapnya yang keluar tadi akan timbul dan mengitari ruangan sehingga wanginya tersebut menyebar kemana-mana teman-teman. Jadi semua orang dapat merasakan wanginya buhur ini teman-teman, tergantung daripada kualitas buhur yang kita gunakan teman-teman. Karena ya ada kualitas lokal, kualitas bagus dan kualitas mahal teman-teman. Karena berbeda kualitas, berbeda juga aromanya teman-teman. Ada yang mungkin kualitas paling kecil, paling murah, itu mungkin dikit ya, sama seperti parfum teman-teman. Jadi gitu teman ya, kalau untuk perbedaannya jadi signifikan. Namun kalau menurut saya pakai dua-duanya, karena parfum juga digunakan sunnah yang pertama wangian untuk menambah motivasi kita ketika melakukan apapun, baik kegiatan perjalanan, ibadah dan sebagainya. Dan buhur ini juga bisa kita gunakan juga untuk menyegarkan rumah
ataupun menambah penenangan relaksasi kita dalam ibadah. Oke, mungkin ada lagi nih teman-teman yang bertanya nih kepada saya. Ya, mungkin karena saya juga pernah dengar nih dari kerabat saya atau teman-teman saya sering berkata, "Bang, kalau kita sering menggunakan bukur ini ketika kan ini kan dibakar nih Bang, apa enggak memanggil bang saja atau bahasa setan?" Nah, itu yang sering saya dengar dari arah sekitar saya lah, bahwasanya kalau buhur ini identiknya kalau mereka tahu itu memanggil jin atau setan. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya gini tentunya, karena saya orang awam nih, karena saya belum mengenal bangsa jin ataupun nih ya mempelajari hal seperti itu, buhur ini sekedar alat teman-teman, seperti halnya dengan pisau. Pisau jika di penggunanya orang pintar seperti ibu rumah tangga dan sebagainya, digunakanlah untuk berbagai macam. Contoh, pisau dapur digunakan untuk apa? Untuk menghiris sayur-sayuran, bahan-bahan untuk dimasak. Namun ketika pisau dapur itu digunakan oleh penjahat kriminalitas, maka resikonya adalah pembegalan, pembunuhan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buhur ini sekedar alat. Jikalau buhur ini identik manggil bahasa jin, lantas bagaimana pada ulama-ulama di luar sana? Kalau buhur ini identik, kalau kita ketika membakar buhur ini jin pasti datang, lantas bagaimana dengan para ulama-ulama yang sering membakar buhur di dalam acara? Mereka sering membakar buhur ketika mulai hadroan, majlisan, segala macam. Tujuan mereka pun sama. Yang pertama menyegarkan, yang kedua sunnah. Jadi semuanya itu tergantung niat teman-teman. Kalau niat kita dalam membakar buhur, yang pertama untuk menyegarkan dan wangi-wangian, yang kedua mengalap berkah, yang ketiga menambah motivasi kita untuk beribadah, itu nggak apa-apa teman-teman. Namun kalau untuk yang spiritualitas dan lain-lain sebagainya, mungkin saya kurang tahu nih karena sana, karena saya juga belum paham. Jadi semuanya tergantung niat teman-teman ya. Dan mohon maaf nih teman-teman, mungkin video ini dalam pengucapannya terbata-bata. Saya hanya menjelaskan apa yang saya mengerti teman-teman. Jika memang dari teman-teman pendapat, oh buhur ini begini nih, boleh tanyakan kepada kiai-kiai atau ulama-ulama sampean. Mungkin kata-kata saya nih mungkin kurang jelas yang pertama, dan yang kedua itu masih belajar. Jadi tidak harus dipercaya teman-teman ya. Yang jelas ini edukasi buat teman-teman saja yang mungkin bertanya namun bingung tanya pada siapa tentang buhur ini, penggunaannya, bahkan serta cara penggunaannya dan manfaatnya apa. Oke teman-teman, nanti insya Allah link dari pembelian ini saya sertakan di bawah teman-temannya. Oke, semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.